Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso, kali ini bersama saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk kembali membedah terkait dinamika terbaru di Pilkada Bone, di bumi Arum Palaka, di bumi Lapatau, Matanna, Tike. Sahabat-sahabat dan sobat Ipiso, telah jelas bahwa di sana ada tiga pasang. Ada tiga pasang kandidat di Pilkada Bone yang sudah dinyatakan lolos berkas dan tinggal diresmikan menjadi pasangan calon. Kalau tidak salah di tanggal 22 bulan ini. Kita tahu Haji Andi Asman Sulaiman berpasangan dengan Dr. Haji Akmal Pasuluddin diusung partai Nasdem, PKS, Demokrat, PSI, dan Gerindra. Kemudian mantan PJ Bupati Detrandes Haji Andi Islamuddin MH yang menggandeng Andi Irwan di Natsir Esos MSI, digandeng dua partai, yaitu Partai P3 dan Partai PKB. Pasangan ketiga, Dr. Haji Andi Rio Idris Pajalangi SHMKN yang menggandeng Dr. Haji Amir Mahmud SCMSI MAK yang diusung Golkar, PAN, Hanura, dan PDIP. Ini menarik sekali karena ketiga pasangan ini sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang sangat populer di Kabupaten Bone dan ketiga-tiganya sangat layak untuk diberi amanah bisa memimpin Kabupaten Bone. Namun tentu masyarakat Bone harus menentukan sikap dari tiga pasangan ini, siapa yang dianggap paling layak untuk memimpin Bone ke depan. Andi Asman Sulaiman Esos MSI yang menggandeng Dr. Andi Akmal Pasuluddin, kalau berdasarkan survei terbaru dari PTIP yang dilakukan di bulan September ini, yang baru selesai, baru 3-4 hari yang lalu selesai. Saat ini pasangan Andi Asman Sulaiman dengan Andi Akmal Pasuluddin sementara mendapatkan dukungan elektabilitas yang cukup tinggi dengan angka 45,3%. Kemudian sementara, ini saya berbicara data sementara ya, di bulan September, karena bisa saja ada perubahan di bulan Oktober maupun di November. Yang berada di urutan kedua Andi Rio Pajalangi dan Dr. Amir Mahmud dengan angka 23,9%. Dan yang ketiga Andi Islamuddin, Andi Irwandi Nasir dengan angka 21,9%. Dan Andi Saidet Poters atau yang belum menentukan pilihan tinggal 8,9%. Nah, sahabat-sahabat dan sobat-sobat Ipiso, PTIP kemarin turun
melakukan survei. Itu kita menggunakan sampel 880 responden dengan margin of error 3,8 plus minus, dengan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang. Di mana survei ini tentu dikawal dengan quality control yang ketat untuk memastikan akurasi dari survei ini. Dan survei ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 September 2024. Sahabat dan sobat IPISO, mari kita bedah apa yang membuat Andi Asman Sulaiman, Dr. Adi Akmal Fasluddin unggul. Kalau yang tergambarkan dalam survei, mayoritas sumber elektoral dari pasangan ini itu didominasi dari kelompok petani. Karena di Bone kita tahu 70% sampai 80% masyarakatnya menggantungkan hidupnya di sumber pencahariannya di sektor pertanian. Nah, sebagai adik Menteri Pertanian yang membuat bantuan-bantuan pertanian yang sangat kencang masuk ke Bone, membuat masyarakat merasa sangat berterima kasih dengan perhatian Menteri Pertanian selaku putra asli Bone. Dan efek dari perhatian Menteri Pertanian tersebut membuat masyarakat menjadi simpati dengan kehadiran adiknya Haji Andi Asman Sulaiman Estos MM yang menggandeng Dr. Adi Akmal Fasluddin dengan memberikan dukungan sementara berdasarkan peta elektoral kepada pasangan beramal ini. Seperti itu. Kita tahu Andi Asman ini cukup berpengalaman di birokrasi, pernah jadi lurah camat dan menjadi kadis pertanian sebelum menyatakan sikap maju sebagai calon bupati. Dr. Andi Akmal Fasluddin pun 2 periode berada di Komisi 4 kalau tidak salah, Komisi Pertanian. Jadi Andi Akmal pun juga banyak membantu hadirnya bantuan-bantuan pertanian yang berkelanjutan dan sistematis di Bone sebagai perwakilan dari Dapil 2 dan berada di Komisi 4. Nah, kedua tokoh ini sebenarnya dianggap memiliki kepedulian terhadap pertanian, sehingga mayoritas petani di sana mempercayakan kepada pasangan ini dengan dukungan elektoral sampai 45% sekian. Nah, tentu bukan hanya sekedar kelompok petani, tetapi memang ada banyak kelompok-kelompok masyarakat di sana yang dalam tanda kutip menginginkan hadirnya sebuah figur baru yang mungkin dianggap belum pernah maju di pilkada dan memiliki kemampuan jaringan yang cukup bagus untuk menghadirkan bantuan-bantuan dari pusat. Nah, dalam hal ini Andi Asman yang dianggap adik Menteri Pertanian memiliki jaringan yang kuat sampai ke nasional yang membuat masyarakat ingin mempercayakan itu kepadanya. Ini berdasarkan data sementara. Nah, Andi Rio Idris Pajalangi ini mewakili resim dari Pajalangi. Kita tahu klan Pajalangi ini dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini sangat mewarnai pilkada Bone, pemerintahan dan legislatif di sana. Andi Baso Pasar Pajalangi 2 periode menjadi bupati dan Andi Rio ini 3 periode menjadi anggota DPR RI kalau tidak salah. Dan keluarga-keluarga dari mantan bupati juga menjadi anggota DPR provinsi, termasuk putra beliau Andi Asman Pajalangi kalau tidak salah namanya. Nah, menggandeng Dr. Haji Amir Mahmud SCMSI MAK. Sebenarnya kehadiran Dr. Amir Mahmud SCMSI ini itu bisa sangat membantu
Dr. Andi Rio Pajalangi kalau kehadiran Dr. Amir Mahmud SMSI ini, MAK ini, betul-betul ditopang dengan dukungan keluarga besarnya beliau. Karena saya tahu Dr. Amir Mahmud ini memiliki basis keluarga yang cukup kuat, yang berasal dari keluarga pengusaha di Bone, kakak kandung dari Yasir Mahmud, seperti itu. Tetapi itu ketika misalnya beliau mendapatkan dukungan dari keluarga besarnya, baik itu dukungan suara maupun finansial, mungkin kehadiran Dr. Amir Mahmud ini bisa menjadi bantuan yang sangat positif bagi Andi Rio. Nah, tetapi yang mungkin mengherankan bagi masyarakat Bone, karena Yasir Mahmud sebagai bakal calon bupati yang cukup kuat kemarin, yang survei-surveinya selalu berada di 2 besar, itu memutuskan menjadi ketua tim dari Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasludin. Kita tahu memang karena Pak Haji Yasir Mahmud ini adalah orang yang sangat dekat dengan Menteri Pertanian, Pak Dr. Haji Andi Amran Sulaiman, sehingga sangat rasional juga ketika dia yang tidak jadi maju, dalam arti kata mengalah dan lebih mendorong Andi Asman Sulaiman, akhirnya memutuskan menjadi ketua tim. Kalau saya secara pribadi dan mungkin bagi masyarakat Bone, pasti bisa memahami itu, karena Yasir Mahmud ini adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Mentan, Pak Menteri Pertanian, Dr. Haji Andi Amran Sulaiman. Nah, yang disinilah sebenarnya dilematisnya bagi Andi Rio. Andi Rio tentu menggandeng Dr. Haji Amir Mahmud SMSI MAK. Tentu harapannya adalah bisa mendapatkan dukungan dari gerbong Yasir Mahmud yang tergolong kuat sebagai peraih suara terbesar di pileg kemarin. Tentu sangat luar biasa sumbangsi dari Dr. Amir Mahmud ini kalau seandainya Pak Yasir mendukung dan keluarga besarnya. Tetapi ya, inilah dunia politik, inilah realitas politik. Artinya mungkin harapan dari Andi Rio ini bisa berhasil atau tidak sangat tergantung seperti apa loyalis dari Pak Yasir Mahmud. Apakah loyalis Pak Yasir Mahmud, keluarga besar Pak Yasir Mahmud ini memutuskan untuk ikut Pak Yasir Mahmud memilih Andi Asman Sulaiman, atau dia tetap mendukung Pak Dr. Haji Amir Mahmud? Itu kita lihat ke depan. Karena sejauh ini Andi Rio yang survei sebelumnya itu berada di urutan ketiga, sekarang ada di urutan kedua, artinya sumbangsi dari Dr. Haji Amir Mahmud ini sudah terlihat di Andi Rio, karena Rio naik ke posisi kedua yang sebelumnya posisi ketiga di survei kami di bulan awal Agustus kemarin. Seperti itu. Artinya sudah ada kontribusi yang terlihat. Namun yang tergambarkan masih lebih mayoritas pendukung Yasir Mahmud itu memutuskan untuk mendukung Andi Asman Sulaiman. Khususnya pendukung-pendukung Yasir Mahmud dari kalangan petani dan nelayan dan kalangan pemuda. Namun mayoritas pendukung Pak Yasir Mahmud khususnya di kalangan petani, di kalangan pemuda itu lebih dominan mendukung Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasludin, karena Yasir Mahmud adalah ketua tim dari pasangan beramal ini. Nah, tetapi untuk pendukung-pendukung Pak Yasir Mahmud dari kalangan keluarga besarnya, itu saya lihat sementara ada di Dr. Amir Mahmud, dan ini yang membuat survei Andi Rio yang tadinya berada di urutan kedua, di urutan ketiga, itu naik menjadi urutan kedua karena kontribusi dari Dr. Haji Amir Mahmud ini cukup terlihat 1 bulan terakhir setelah dia digandeng. Walaupun mungkin tidak sesuai harapan poolnya dari Andi Rio, dengan mendapatkan dukungan dari Pak Yasir Mahmud secara terbuka, baik itu melalui suara maupun bantuan-bantuan yang lain, karena kita tahu Yasir Mahmud ini adalah orang dekat dari Menteri Pertanian. Jadi ketika dia memutuskan untuk mendukung Andi Asman Sulaiman, itu dianggap rasional karena dia memang selama ini
sangat dekat dengan Menteri Pertanian Dr. Haji Andi Amran Sulaiman, kakak dari Andi Asman Sulaiman, sahabat dan sobat Dipiso. Nah, Andi Islamuddin sendiri ini selaku mantan PJ Bupati, tentu dalam kurun waktu hampir 1 tahun menjadi PJ, berusaha menggunakan jaringan birokrasi, keluarga besar jaringan birokrasi sebagai simpul-simpul pendukungnya. Nah, ditambah dia menggandeng Andi Irwandi Nasir yang merupakan anggota DPRD Provinsi yang kalau tidak salah 3 periode. Tentu harapannya adalah bisa menggabungkan bagaimana basis-basis pendukung keluarganya dan jaringan birokrasi dan pendukung Andi Irwandi Nasir untuk bisa menghadapi Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasoluddin yang saat ini didukung mayoritas dari kelompok petani. Nah, seperti itu. Walaupun sebenarnya di kalangan birokrasi itu kalau menurut gambaran di kami di PTIP itu masih terbelah 3. Ada juga yang mendukung Andi Rio Idris Pajalangi dengan Dr. Amin Mahmud, karena kita tahu Andi masuk pasar Pajalangi itu 10 tahun menjadi bupati dan tentu masih memiliki loyalis yang cukup kuat di kalangan birokrasi, dan inilah yang memutuskan berada di barisan Andi Rio. Nah, seperti itu. Nah, Andi Asman Sulaiman sendiri selaku birokrat juga mendapatkan dukungan dari jaringan birokrasi, sehingga jaringan birokrasi ini masih terbelah 3. Nah, ini menjadi PR bagi Andi Islamuddin, Andi Rio, bagaimana dia bisa berkreasi untuk meyakinkan pemilih dengan menggunakan kreativitas program-program yang tentu yang bisa menarik bagi masyarakat Bone, karena sejauh ini sektor pertanian yang notabene adalah sektor yang sangat real, sangat besar sumber dari elektoral itu berada di Andi Asman, karena Andi Asman ini kontribusinya terhadap kelompok petani bersama Andi Akmal ini sangat besar dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Terutama setelah Dr. Andi Amran Sulaiman ini kembali terpilih menjadi Menteri Pertanian, maka ini membuat bantuan-bantuan pertanian masuk ke Kabupaten Bone itu sangat kencang, dan suka atau tidak suka, karena yang dianggap memberikan bantuan itu adalah Kementerian Pertanian, tentu efek positif dari bantuan-bantuan itu ke Andi Asman Sulaiman, dan Andi Akmal Fasoluddin sebagai anggota DPR dari Komisi 4 juga sangat selama ini konsen untuk mengawal, merawat sektor pertanian di Kabupaten Bone, yang tentunya karena dia adalah putra Bone walaupun perwakilan dari Dapil 2. Nah, itu. Kalau dari gambaran survei memang alasan-alasan pemilih itu untuk menentukan sikap karena memang harapannya memang perhatian terhadap sektor pertanian. Nah, di sini ada survei berdasarkan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Nah, di sini 50,8% mengatakan bantuan pupuk. Nah, kemudian pinjaman modal usaha bergulir untuk usaha UMKM dan lain-lain 10,9%, bantuan bibit pertanian 9,8%, pembangunan jalan 6,4%, bantuan perlengkapan pertanian dan lain-lain 5,5%, penyediaan air bersih 3,9%. Nah, artinya di sini kalau dilihat dari hasil survei, memang sektor pertanian ini menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat Bone itu untuk diperhatikan. Dan dalam posisi ini Andi Asman Sulaiman, Andi Akmal Fasoluddin lebih diuntungkan karena dianggap sudah melakukan kerja-kerja terkait sektor ini, walaupun mungkin belum sempurna, tetapi setidaknya dia lebih nyata karena ada bantuan-bantuan yang real, mulai dari Andi Asman menjadi Kadis Pertanian, Andi Akmal menjadi anggota DPR Komisi 4, dan bantuan Menteri Pertanian membuat sektor pertanian ini dianggap lebih diperhatikan oleh pasangan Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal sejauh ini. Nah, namun tentu untuk memenangkan pertarungan bukan hanya sektor pertanian dan nelayan yang perlu disentuh oleh Andi Asman, tetapi juga di kalangan kaum milenial yang memiliki suara yang cukup besar. Dan di sini ada bantuan modal usaha bergulir
yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milenial ini harus mampu diwujudkan dalam bentuk program dan janji-janji politik ketiga pasangan untuk bisa mengambil dukungan dari sektor kaum milenial ini. Nah, itu. Karena jujur kalau berbicara kaum milenial, dia sementara ini memisahkan diri dari orang tuanya yang orang tuanya notabene adalah petani dan nelayan. Dia membentuk satu gerbong sendiri sebagai kaum milenial yang tentu berharap mendapatkan bantuan ketika misalnya apalagi salah satu dari tiga pasangan ini terpilih, dan janji-janji politik mereka tentu akan menjadi takaran dalam mengukur langkah-langkah pilihan politik kaum milenial di sana ke depan, sahabat dan sobat IPISO. Nah itu di sini ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nah di sini juga alasan memilih figur. Ini juga menarik untuk kita bedah, alasan memilih figur. Hanya itu nama calon yang dikenal saat ini, angkanya 38,3, yakin sama calon tersebut mampu, kepribadian yang baik dan sesuai untuk masyarakat, berlatar belakang yang sama, satu suku. Nah, di sini. Nah, jadi persoalan geopolitik juga ini memang ada sekitar 8,7%, artinya memang pengaruh keluarga 8,7%, ditambah famili dan keluarga 7,5, berarti pengaruh dari keluarga ini cukup tinggi, 15% lebih. Nah, tetapi berbicara hanya itu calon yang dikenal, ini ada kaitannya dengan bantuan-bantuan yang sampai ke masyarakat. Jadi bantuan-bantuan bibit dan lain-lain ini itu sampai ke masyarakat itu dianggap sangat membantu masyarakat, dan walaupun tidak pernah bertemu Andi Asman Sulaiman, tetapi mereka tahu bahwa bantuan ini dari Kementerian Pertanian dan ada adiknya Menteri Pertanian yang maju. Sehingga ini menguntungkan Andi Asman Sulaiman karena dia dianggap mewakili keluarga yang telah berkontribusi bagi masyarakat Bone. Nah, seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas bagi figur-figur untuk bisa mengimbangi Andi Asman, Andi Akmal yang telah membuat kelompok-kelompok petani jatuh hati kepada pasangan ini karena sentuhan-sentuhan realnya. Nah, tinggal bagaimana Andi Islamuddin, Andi Irwandi Nasir, Andi Rio, dan Dr. Amir Mahmud bisa juga menghadirkan rasa kepercayaan terhadap kelompok petani dan mampu merebut suara-suara dari kaum milenial, kemudian tentu dari perwakilan keluarga-keluarga birokrasi untuk bisa mengimbangi Andi Asman dan Andi Akmal Pasuluddin, sahabat dan sobat IPISO. Nah, mungkin terkait Pilkada Bone, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ke depan saya akan terus memberikan gambaran-gambaran dan tentu kita akan bersama-sama membedah. Tentu juga akan menghadirkan para akademisi, membedah program-program real mereka, apa yang mereka janjikan, dan sejauh mana rasionalitas dari program itu, janji-janji program itu, dan sejauh mana bisa mempengaruhi tingkat keyakinan masyarakat untuk memilih figur dengan janji-janji programnya ke depan. Untuk itu, sahabat-sahabat dan sobat IPISO, jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti setiap diskusi-diskusi dan analisis-analisis di IPISO Rumah Edukasi ini bersama saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.